Kalau kita bongkar-bongkar sejarah, pasti tahu deh siapa itu R.A. Kartini. Sosok hebat yang bikin hari ulang tahunnya jadi Hari Kartini. Nah, Kartini ini bukan sekedar pahlawan biasa, tapi dia punya cerita luar biasa yang layak dijadikan inspirasi. Kartini lahir di Jepara pada tahun 1879. Di keluarga bangsawan, Kartini punya kesempatan langka buat majuin perempuan Jawa. Meski ibunya bukan istri utama sang ayah, Kartini tetap diberi kesempatan buat sekolah yang bagus. Tapi sayang sekali, tradisi saat itu membuat Kartini dipingit di rumah ketika umurnya baru 15 tahun. Tapi dia nggak cuma duduk manis, Kartini malah manfaatin waktu ini buat ngobrol seru sama temennya di Belanda lewat surat-surat yang penuh isi pikiran dan ide-ide cemerlang tentang emansipasi wanita. Waktu dia udah dewasa, Kartini menikah sama Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat yang kebetulan adalah Bupati Rembang. Beruntung banget suaminya ngerti dan mendukung banget sama keinginan Kartini buat mendirikan sekolah untuk perempuan. Kehidupan Kartini sayangnya harus berakhir cepat di usia 25 tahun, hanya 4 hari setelah dia melahirkan anaknya. Meski begitu, semangat dan pemikiran Kartini tetap hidup. Beberapa tahun setelah kematiannya, sekolah yang dia impikan mulai dibangun di berbagai kota di Jawa dan jasa-jasanya terus dikenang lewat perayaan Hari Kartini setiap tanggal 21 April yang ditetapkan sebagai hari besar nasional untuk menghormati perjuangannya memajukan kedudukan wanita Indonesia. Kartini gak cuma duduk manis di rumah, tapi dia gunain waktu buat menulis surat dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Lewat suratnya, dia bicara tentang emansipasi, penghapusan tradisi yang ngekang kebebasan perempuan dan bahkan mengkritik poligami. Meski nggak pernah sekolah lagi, Kartini tetap rajin belajar dari buku-buku dan surat-surat dari luar negeri. Dia punya semangat yang tinggi buat majuin kaum perempuan. Perjuangan R.A. Kartini memang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bagi perempuan Indonesia, bahkan menjadi inspirasi bagi perempuan di seluruh dunia. Kartini melihat pendidikan sebagai kunci untuk membebaskan perempuan dari belenggu tradisi dan diskriminasi. Lewat pendidikan, perempuan dapat mengakses peluang yang lebih luas dan memiliki otoritas dalam mengambil keputusan hidup mereka sendiri. Pendidikan bukan hanya mengubah hidup perempuan, tapi juga membentuk mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Kartini percaya bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk mengungkapkan dan mengembangkan potensi mereka. Perjuangannya mencakup pemikiran bahwa perempuan harus diperbolehkan untuk berkontribusi di berbagai sektor. Hal ini menciptakan masyarakat yang lebih beragam dan inovatif, di mana suara dan kreativitas perempuan dihargai. Dengan menunjukkan contoh nyata bahwa perempuan mampu dan layak untuk berkarir, Kartini memotivasi generasi perempuan untuk tidak hanya berpartisipasi di dunia kerja, tapi juga untuk unggul di dalamnya. Perempuan ini membantu menghapus stigma dan memperkuat posisi perempuan sebagai pemimpin dan pembuat keputusan, baik di sektor swasta maupun publik. Kartini sadar bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya memperbaiki kehidupan individu, tetapi juga keseluruhan komunitas. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran kepemimpinan, perempuan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan berkontribusi lebih banyak terhadap pembangunan sosial ekonomi negara. Melalui perjuangan R.A. Kartini, kita diajarkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender adalah perjuangan yang tak kenal lelah. Dia telah memulai percakapan penting dan memberikan contoh yang kuat, yang terus menginspirasi generasi demi generasi untuk melanjutkan usahanya dalam mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua.
Setelah R.A. Kartini wafat, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu A.B. Danon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul yang dalam bahasa Indonesia artinya Kegelapan Menuju Cahaya. Diterbitkannya buku tersebut mulai mengubahlah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi khususnya Jawa. Pada 2 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Pemikiran Kartini juga menginspirasi terciptanya lagu Ibu Kita Kartini oleh W.R. Supratman yang tentunya gak asing di telinga kita, terutama di pelajar. Halo para Kartini masa kini. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan tantangan ini, penting banget buat kita semua untuk sesekali mengambil waktu, merenung dan mengingat apa yang sudah dilakukan oleh R.A. Kartini dulu. Lewat tulisan-tulisannya, Kartini bukan cuma menyuarakan keinginannya akan pendidikan dan pemberdayaan wanita, tapi juga membangun dasar untuk perubahan sosial yang lebih luas. Kartini masa kini adalah kamu. Ya, kita yang gak pernah menyerah pada batasan, yang berani bermimpi besar dan beraksi untuk membuat perbedaan. Kamu ini bisa jadi pemimpin, pembuat perubahan, pendidik, ibu, ilmuwan, seniman, dan masih banyak lagi. Kamu membawa semangat Kartini di setiap langkah untuk memecah batasan dan menciptakan dunia yang lebih adil. Percaya deh, pendidikan itu kunci untuk merdeka. Jadi bagi ilmu kamu dan jadi mentor buat anak-anak muda, khususnya para perempuan muda yang masih mencari jati diri mereka. Jangan takut buat masuk ke bidang atau industri yang biasanya didominasi oleh pria. Tunjukkan bahwa yang menentukan kapabilitas itu skill dan pengetahuanmu, bukan gendermu. Dalam perjuangan menuju kesetaraan, jangan lupa untuk melibatkan semua gender dalam percakapan. Kesetaraan tercapai ketika semua suara diberi kesempatan untuk didengar. Tunjukkan integritas dan ketekunanmu. Perlihatkan melalui aksi-aksi kamu bahwa perubahan itu mungkin dan kamu bukan cuma penerima warisan Kartini, tapi juga pembawa obor untuk generasi yang akan datang. Ingat, kekuatan kamu juga ada di kemampuan menjaga keseimbangan antara kerja dan hidup pribadi, antara memberi dan menerima, serta antara berjuang untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tidak seharusnya menjadi wanita dianggap sebagai penghalang untuk pendidikan, karir, maupun kesempatan. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Seperti Kartini, mungkin kamu gak selalu bisa melihat hasil dan perjuanganmu, tapi setiap aksi, setiap kata, setiap ide yang kamu bagikan itu membantu menanamkan benih-benih perubahan yang akan tumbuh di masa depan. Yuk terus saling menginspirasi, memotivasi, dan mendukung satu sama lain. Mari kita buat Kartini bangga, tidak hanya dengan mengikuti jejaknya, tapi juga dengan membuka jalan baru untuk banyak Kartini lainnya yang akan datang. Jadi cerita Kartini itu benar-benar inspiratif. Dia bukan cuma simbol perjuangan, tapi juga teladan bagi semua perempuan Indonesia. Maka tiap tanggal 21 April kita rayain Hari Kartini buat mengenang jasa-jasanya yang sangat luar biasa. Silahkan like, komen, dan share konten ini jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jabar Express ID. Saya Syifa Aurelia pamit, sampai jumpa di konten lainnya.